Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya sahabat-sahabat chef semua? Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi di pertemuan yang sekian kalinya ya. Di kesempatan kali ini kami akan membahas tentang bagaimana cara memixing yang baik, khususnya di acara live, yaitu acara hadrah. Seperti itu saudara ya. Oke, kita jelaskan sedikit tentang mixing yang baik seperti itu, yaitu tentunya di acara-acara hadrah. Itu biasanya di acara tersebut ini ada beberapa instrumen yang tidak asing lagi bagi kita ya ada bass dan yang lain-lain seperti itu. Mari kita bahas bersama. Tentunya ya di acara hadrah itu instrumen yang biasanya itu ada bass yang berbunyi deng gitu kan ya. Contohlah gampangannya wes ya. Di channel 1 ini mikrofonnya ke bass sama Maya. Ini bass seperti itu channel 1. Kemudian yang kedua ini untuk tak ya, seperti itu sama Maya. Tak. Kemudian yang ketiga ini instrumen duk ya. Tak duk tak gitu kan ya. Ini tak, ini duk sama Maya. Jadi yang satu ini adalah bass, yang kedua tak, kemudian ini duk ya. Kemudian yang channel 4 ini untuk calte sama Mama. Teratak seperti itu. Kemudian yang channel 5 dan 6 ini adalah vokal. Seperti itu, atau backing vokal lah seperti itu ya. Backing vokal. Kemudian yang 7 ini untuk vokal utama. Oke. Nah, bagaimana cara menyeting beberapa instrumen yang masuk di beberapa channel, atau bagaimana cara memixing atau mencampur semua input audio itu dalam satu keluaran master nanti sehingga menjadi sebuah suara yang istimewa dan juga suara yang sangat detail dan jernih. Bagaimana caranya? Pertama gini. Kita setting dari beberapa input yang masuk itu dengan settingan sesuai kebutuhan. Maksudnya gimana? Contohnya channel 1 ini tadi adalah bass ya. Perlu diketahui bass itu ring yang dia tempati ya itu sekitar berada di 30 Hz sampai 1500 atau 1000 Hz. Jadi di ring-ring yang rendah seperti itu. Deng, gitu ya. Deng. Itu lebih ngesap sebenarnya. Deng. Lah itu kita setting bagaimana? Pertama kita atur dulu. Di sini di gainnya ya. Gainnya ini kita butuhkan kekuatan seberapa kuat yang kita akan setting nantinya. Contohnya contoh dasarnya kita pakai 0 ya atau 20 ya di sini ya. 20 kita letakkan atau kita setting 20. Kemudian untuk high-nya ya. Ini kan HF ini, high-nya ini high frekuensinya ini kita tidak gunakan. Karena apa? Karena pada sejatinya ya bass itu tidak ada suara ces sama sekali atau tidak ada high-nya sama sekali. Maka kita tidak fungsikan. Berarti tutup saja seperti itu. Kita tidak gunakan. Karena sejatinya bass itu seperti itu. Kemudian di midnya, ini midnya atau di sini pembagian frekuensinya ini kita nonaktifkan juga bisa, atau kita letakkan atau kita setting di 800 bisa juga, tapi ini dinolkan ya. Intinya tidak digunakan juga midnya ini, karena middle itu sekitar 4 kilo ya.
atau 3,5 lah, 3,5 kilo sampai 8 kiloan. Maka dari itu kita tidak digunakan bit ini. Apa yang kita gunakan yaitu LF-nya, low frequency. Nah, low frequency ini yaitu sekitar tadi itu 30 sampai 1500 Hz atau bahkan 2 kilo. Nah, ini yang kita gunakan. Karena memang sejatinya bass itu di low memang seperti itu. Nah, seperti itu. Maka kita atur di sini low-nya. Apakah kita flatkan atau kita besarkan atau kita kecilkan, ini sesuai kebutuhan seperti itu. Terserah. Nah, kemudian untuk feedernya sendiri, di feeder ini ya, ini kita atur juga sesuai kebutuhan. Feeder jangan terlalu jangan terlalu nge-up ya, jangan terlalu up dan juga jangan terlalu kecil seperti itu. Jadi gini wes ya. Nah, seperti itu. Contohnya kita gunakan 10 ya, min 10. Seperti itu. Kenapa? Karena kalau bass itu terlalu besar, maka vokalnya nanti akan menjadi redup dan tidak kedengaran seperti itu. Jadi bass itu sesuai kebutuhan ya. 10 dB lah kita gunakan seperti itu. Wes, semama cek soundnya ini sudah dianggap baik, maka kita mengatur lagi ke taknya, channel 2. Channel 2 ini untuk instrumen tak. Nah, untuk suara tak sendiri itu masuk ke mid ya, masuk ke middle. Jadi tanpa ada low sama sekali, apalagi sub tidak ada sama sekali itu. Jadi tak ini main di sekitar frekuensi 3 kilo ke atas lah seperti itu. Maka dari itu cara mengaturnya bagaimana? Sama seperti tadi, sesuai kebutuhan instrumen itu sendiri. Pertama, signal gainnya ini kita atur seberapa kuat, kemudian high-nya pun juga kita tidak gunakan ini ya, di off-kan seperti ini. Jadi high frekuensinya ini kita di off-kan saja, karena tak itu gak ada ces sama sekali atau gak ada high sama sekali, jadi ditutup aja seperti itu. Kemudian untuk middle-nya, karena ini memang middle suara tak itu, maka kita tinggal mengatur karena memang ring-nya sekitar 3 sampai 5 atau 6 ya di middle itu, maka kita mau mengangkat di frekuensi berapa yang kita tekankan seperti itu. Contohnya kita main di 1,5 lah, kita letakkan kayak gini, 1,5 kilohertz. Nah, setelah kita menentukan 1,5 kilohertz, maka di 1,5 kilo itu kita mau angkat apa mau kita turunkan gitu. Kalau diangkat maka di kayak gini kan, kita main kayak gini sesuai kebutuhan suaranya kayak apa, dicek soundnya nanti seperti itu. Nah, terus kemudian untuk knob LF-nya atau low frekuensinya, maka kita tidak gunakan juga kayak gini, kayak gini. Jadi di off-kan saja, karena memang tak itu tidak ada low sama sekali. Kemudian untuk feedernya juga sesuai kebutuhan. Jadi sekiranya antara instrumen bass tadi itu deng sama tak ini tidak tabrakan, maka sesuaiin aja feeder yang ada kayak gitu. Kemudian untuk selanjutnya di channel 3 itu duk tadi ya. Duk ini lebih ke sub daripada ke low. Duk ya, ada low-nya tapi sedikit. Maka pengaturannya sama seperti yang channel 1 tadi, yaitu untuk high-nya kita tinggal off-kan ya. Kemudian mid-nya juga kita off-kan juga, karena duk itu mid gak masuk. Kemudian low-nya kita buka kayak gini.
Terserah lo-nya itu sampai atur seperti apa sesuai kebutuhan, seperti itu. Kemudian pada feedernya pun juga sesuai kebutuhan. Seumpama dianggap cukup sampai 10, sama ini sampai 20, seperti itu. Kemudian yang keempat, talte ya, tertek. Suara-suara tertek itu juga masuk mid. Maka penyetingannya pun sama seperti channel 2 tadi ya, sesuai kebutuhan. Kemudian untuk vokal sekarang ya. Nah, untuk vokal sendiri ini vokal channel 5 dan 6 ini karena memang vokal backing sama atau backing vokal ya. Cara menyetingnya adalah karena vokal itu masuk ke mid ya, masuk ke middle. Jadi tidak ada suara low dan high sama sekali. Maka channel 5 dan 6 ini karena memang untuk vokal, low-nya kita potong atau low-nya kita nonaktifkan kayak gini. Nah, kemudian mid-nya yang kita tekankan kayak gini. Ini kan mid ini. Kemudian di frekuensi berapa yang kita angkat, seumpama 1 kilo kayak gini wes. Untuk high-nya sendiri juga bisa kita nonaktifkan atau bisa sangat kecil wes kayak gini. Ya. Untuk HPF-nya kita juga bisa menggunakan fitur HPF, yaitu pemotong frekuensi bawah. Jadi frekuensi bawah ini memang terpotong tanpa ada respon sedikit pun ya. Maka kita bisa gunakan tombol ini karena memang untuk vokal. Kita tekan, tek, ini juga kita tekan. Maka nanti suara vokalnya atau backing vokalnya ini akan sempurna dan memang benar-benar suara vokal yang keluar tanpa bercampur dengan sub low dan yang lain seperti itu. Untuk pengaturan feedernya sendiri di backing vokal ini di channel 5 dan 6 ini ya, di sini. Nah, di sini kita atur sesuai kebutuhan juga. Seumpama ini 20 ya, maka 20 aja kayak gini. Nah, seperti itu. Kemudian untuk channel 7 ya, karena ini memang untuk vokal utama atau vokal utamanya ya, maka sama pengaturannya seperti backing vokal tadi, yaitu kita bisa menggunakan fitur HPF ini ya, kita tekan. Kemudian high frekuensinya kita nonaktifkan, juga low-nya kita nonaktifkan juga. Kemudian mid-nya yang kita angkat kayak gini. Nah, ya. Atau low-nya kita kasih sedikit aja sesuai kebutuhan. Kemudian untuk pengaturan feedernya vokal utama ya. Nah, maka ini harus lebih tinggi daripada backing vokal. Ini kan backing vokal 2 ini. 2 ini backing vokal. Maka harus lebih tinggi atau lebih besar dB-nya daripada backing vokal seperti itu. Karena backing vokal itu hanya suaranya itu hanya sebagai background saja seperti itu. Yang tampak utama itu adalah vokal utama. Maka settingnya kayak gini. Nah, seperti itu saudara. Nah, setelah semuanya tersetting dengan baik dan tersetting dengan rapi, lah semua ke-7 channel yang kita setting tadi ini ya, semua 7 channel mulai dari ini sampai 7 ini yang kita setting itu bisa digrupkan ya, digrupkan dengan menggunakan fitur grup tadi ini. Dengan menggunakan fitur grup ini seperti itu. 1 dan 2. Nah, ini penjelasannya cara pengegrupan sudah saya pernah buat videonya sebelumnya. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti itu cara memixing yang baik. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa dijadikan bisa dijadikan rujukan. Apabila ada keterangan yang kurang jelas bisa ditanyakan, atau apabila ada keterangan yang kurang bisa ditambahi di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.